Bismillahirrohmanirrohim. Halo alim alimah, sali dan saliha. Wah, alhamdulillah nih ketemu lagi sama Kakak Rati. Kita mau reading aloud lagi nih. Di bulan Maret ini temanya tentang Al-Quran. Dan buku cerita kali ini Kakak Rati akan cerita tentang Al-Quran Inspired Stories, karya dari Dia Utami Arianti dari buku Maghfirah Kids, inspirasi surah Al-Qari'ah. Penasaran pasti nih ceritanya kayak apa? Yuk kita simak bareng-bareng ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku Kika, usiaku 7 tahun. Kika senang sekali bertemu dengan kalian semua. Di dalam buku ini, Kika akan berbagi inspirasi dari surah Al-Qari'ah kepada kalian semua. Yuk kita ikuti bareng-bareng. Nah, Kika bersama ayah bunda tiba di rumah nenek untuk berlibur. Mereka disambut gembira oleh nenek dan Koro, sepupu Kika yang sering mengajaknya berpetualang. Kak Koro, nanti kita jalan-jalan kemana? Tanya Kika bersemangat. Nah, ini Kika dan ini Kak Koro tuh. Koro mau ajak Kika ke bukit di atas sana. Kika mau? Tanya Koro. Mau, pasti seru. Kika membayangkan asiknya menaiki bukit, melihat beragam binatang, dan berpetualang seperti polisi hutan. Wah, Masya Allah. Sore hari, Koro dan Kika bersiap menuju bukit. Kika membawa ransel berisi botol minum dan buah pisang segar yang baru dipanen dari kebun nenek. Supaya kuat mendaki, makan pisang ini ya, kata nenek. Wah, lagi bersiap-siap nih mau mendaki. Nah, ternyata Kika dan Koro tidak berangkat berdua saja. Ada 2 teman mereka lagi. Ada Ria dan Mala ikut serta. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati udara yang sejuk, mendengar suara burung dan serangga. Mereka juga melihat tupai berlari di batang pohon. Nah, ini dia tupai. Nah, di puncak bukit, Koro berkata, "Kika, coba pakai teropong ini." Kika mulai meneropong. Wah, Masya Allah, aku bisa melihat nenek dari bawah sana. Pinjam dong, kata Ria sambil merebut teropong. Sabar ya, bergantian, kata Koro. Setelah puas berkeliling bukit, mereka pun turun, lantas main dengan ayam dan kelinci. Kika mengejar ayam yang hampir masuk ke kandang kelinci peliharaan nenek. "Hei, jangan masuk ke situ, itu bukan rumahmu," teriak Kika. Nah, usai makan malam, Kika dan Koro ke masjid bersama-sama. Sebagian anak memperhatikan serangga bersayap tipis yang berterbangan mengitari lampu. "Apa itu, Kak?" tanya Kika. "Oh, itu laron atau anai-anai. Mereka suka dengan cahaya lampu," jelas Koro. Kika ikut mengejar laron bersama teman-temannya. Saking asyiknya, tak sengaja Kika menabrak Pak Imam. "Maaf Pak, saya tidak sengaja," sesal Kika. "Tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya," pesan Pak Imam. Koro menghampiri Pak Imam, guru mengajinya. "Assalamualaikum Pak, ini dia sepupu saya Kika." Pak Imam tersenyum. "Waalaikumsalam. Kika mau ikut mengaji dengan Koro ya?" Kika mengangguk. Pak Imam kemudian memanggil anak-anak. "Ayo anak-anak kumpul, Pak Imam akan bercerita." Wah, bakal cerita apa nih Pak Imam? Mulai bertanya, "Ada yang tahu dari mana asalnya laron?" Anak-anak menggeleng.
Laron asalnya adalah serayap yang tinggal di dalam tanah. Saat dewasa, mereka bersayap dan keluar mencari cahaya hangat. Jelas Pak Imam. Nah, sekarang Bapak punya permainan. Bayangkan, kalian jadi laron yang terbang di sekeliling lampu. Pak Imam jadi lampunya ya. Siap? Anak-anak merentangkan tangan, berlari menuju Pak Imam dan berdiri menjauh. Ramai sekali, ada yang bertabrakan, lalu jatuh, tertawa di atas karpet. Ada yang lari ke sana ke sini tanpa arah. Masya Allah, kayak di kelas ya. Nah, setelah capek berlari-larian, Pak Imam bertanya nih, bagaimana rasanya menjadi laron? Pusing Pak, jawab Koro. Senang Pak, tapi tabrakan terus, jawab Kika. Kata Allah di surat Al-Qari'ah, manusia akan seperti laron atau anai-anai di hari kiamat, kata Pak Imam. Di hari kiamat, bumi berguncang hebat, jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari gempa bumi yang pernah ada. Semua yang ada di bumi terlempar kemana-mana. Manusia terlempar tinggi ke udara seperti laron yang berterbangan. Bahkan bukit-bukit akan hancur berterbangan ke udara seperti bulu yang tertiup angin. Masya Allah. Kika dan anak-anak lain tercengang. Ceritanya kok seram sih Pak, ujar Mala dengan wajah takut. Hari kiamat memang menakutkan, tapi orang yang beriman akan diselamatkan Allah dari bencana hari kiamat. Jelas Pak Imam. Apa saya termasuk orang beriman Pak? Tanya Mala cemas. Pak Imam tersenyum. Insya Allah Mala, karena kamu menaati apa yang Allah katakan di Al-Quran, dan kamu juga terus belajar Al-Quran. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah. Nah, setelah semua hancur, apa yang terjadi Pak? Tanya Kika. Allah akan menghidupkan kembali dan mengumpulkannya di padang mahsyar untuk dihitung perbuatan baik dan buruknya. Jelas Pak Imam. Ada orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada gunung, tapi ada juga orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kapas karena sangat sedikit, kata Pak Imam. Nah, ini dia timbangan amal kebaikan dan timbangan amal keburukan. Manusia yang lebih berat perbuatan baiknya mendapat hadiah istana yang indah di surga. Sementara manusia yang lebih berat perbuatan buruknya dan tidak bertobat akan mendapat hukuman, yaitu terlempar ke neraka. Jelas Pak Imam. Nauzubillahi min zalik. Saya mau dapat hadiah surga Pak, saya tidak mau terlempar ke neraka, kata Kika. Insya Allah bisa Kika. Caranya kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan hadiah surga, kata Pak Imam. Lalu Pak Imam pun menutup ceritanya dengan berdoa. Nah, di rumah kita bercerita tentang laron yang diceritakan Pak Imam. Ayah berkata, semoga kita semua nanti berkumpul di surga, termasuk kakek yang sudah meninggal. Amin, kata nenek. Nenek kangen kakek ya, tanya Kika, dan nenek tersenyum. Nah, ini dia surat Al-Qari'ah. Ananda Al-Farabi hebat sedang belajar menghafal surat Al-Qari'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku Al-Quran Inspired Stories, inspirasi surah Al-Qari'ah sudah selesai Kakak Rati bacakan.
Jazakumullah khairan katsiron. Ananda dan adik-adik di rumah sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah dan cerita-cerita lain tentang Al-Quran ya. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.